Perintah dari ibu terbukti. Hasto akui suap Harun Masiku atas arahan Megawati. Rekaman terbongkar. Hasto sebut, garansi saya, perintah ibu, benarkah Megawati terlibat? Bukan lagi dugaan. Sidang Hasto ungkap peran ibu di balik suap Harun Masiku. Hasto terpojok. Fakta baru serat, ibu, dalam skandal politik uang PDIP. Pengakuan mengejutkan. Hasto sebut, perintah ibu, dalam upaya suap KPU. Jika ini benar perintah Megawati, apakah hukum berani menyentuh sang ketua umum? Drama suap Harun Masiku. Siapa, ibu, yang dijadikan tameng oleh Hasto? Terungkap di sidang. Hasto sebut, garansi saya, ini perintah ibu, kode untuk Megawati. Skandal PDIP makin panas, Hasto sebut nama, ibu, di tengah persidangan. Suap Harun Masiku dibuka di pengadilan, perintah ibu, bukan sekadar isapan jempol. Saya melihat perkembangan terbaru dalam sidang Hasto Kristianto sebagai titik balik yang sangat krusial dalam pengungkapan kasus suap Harun Masiku. Fakta bahwa muncul pernyataan eksplisit, ini perintah dari ibu, dari mulut Hasto, yang didukung oleh kesaksian dan rekaman pembicaraan, bukan hanya sekadar pelanggaran etik dan hukum, tapi juga menunjukkan adanya pola komando vertikal dalam lingkaran elit partai. Ini bukan lagi soal tindakan individu, melainkan mengarah pada keterlibatan struktural. Tidak bisa lagi dibantah, bukti-bukti semakin terang. Hasto bukan lagi sekadar diduga, tapi terbukti memfasilitasi proses ilegal dengan menjual nama besar partai dan menyebut ibu sebagai otoritas tertinggi. Ini bukan hanya sekadar mencatut nama, ini adalah pengakuan terselubung bahwa perintah datang dari atas. Maka, publik berhak tahu, sampai di mana keterlibatan Ketua Umum PDIP, dan apakah hukum akan berani naik kelas, menyentuh pusat kekuasaan itu sendiri? Jika hukum berhenti pada Hasto, maka keadilan hanya berlaku untuk prajurit, bukan jenderal. Ternyata mulai terbuktikan, Hasto dan tim pengacaranya kena skak fakta. Kalau sudah ada rekaman suara, chattingan, dan saksi langsung dari dalam lingkaran kekuasaan, apalagi yang mau dibantah, Pak Hasto? Pernyataan, ini perintah dari ibu, bukan lagi sekadar asumsi publik, tapi muncul dari pengakuan di pengadilan, dengan alat bukti elektronik yang siap diputar. Jangan lagi berlindung di balik narasi klasik, mencatut nama, karena kali ini bukan cuma omongan kosong, tapi terdokumentasi dan disebut berulang oleh berbagai pihak. Tim pengacara juga tampaknya sudah mulai kehabisan akal. Mau menyangkal? Silakan, tapi rekaman tak bisa dibohongi. Mau bilang ini bukan perintah resmi partai? Lah justru itulah masalahnya. Ini semua dilakukan di balik layar, tanpa jalur resmi, penuh dengan manuver bawah tanah. Yang lebih menyakitkan, publik disuguhi permainan retorika seolah ini cuma urusan Saiful Bahri. Tapi Saiful cuma pion. Kalau Hasto disebut-sebut memberi garansi langsung ke Wahyu Setiawan dan menyebut perintah dari ibu, itu berarti ada keterlibatan pusat kekuasaan dalam skema PAW yang penuh bau amis ini. Apa ku bilang? Pelan-pelan semuanya mulai terbukti. Ketika kesaksian mulai sinkron, bukti elektronik siap diputar, dan narasi, mencatut nama, tak lagi relevan. Artinya tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Citra partai bisa jadi korban, tapi yang paling tercoreng adalah integritas orang-orang di pucuknya. Pak Hasto, Anda bisa terus menyebut ini konspirasi, tapi sejarah akan mencatat, kebenaran, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya. Apa ku bilang? Pelan-pelan mulai terbongkar, Hasto. Begini ya, Pak Hasto dan tim pengacara, publik ini gak bodoh. Kita semua bisa membedakan antara mencatut nama dan mengabarkan perintah yang nyata. Kalau benar perintah dari ibu itu hanya bualan Saiful, mengapa bisa sampai disebutkan dalam rekaman telepon, lengkap dengan embel-embel, garansi dari saya? Bukankah itu justru memperkuat dugaan bahwa perintah tersebut bukan sekadar omongan kosong? Lucu juga dengar alasan, Saiful suka mencatut nama. Kalau dia memang hobi begitu, mengapa masih dipakai jadi penghubung urusan sepenting PAW anggota DPR? Di tubuh partai besar seperti PDIP,
Mustahil seorang kader iseng bisa jalan sampai komunikasi dengan ex-komisioner KPU, lalu nyebut-nyebut perintah ibu seenaknya. Gak logis. Dan kepada tim pengacara, narasi, jangan framing pimpinan partai, itu sudah kedaluarsa. Yang memunculkan nama ibu, dalam kasus ini bukan media, bukan lawan politik, tapi justru dari rekaman dan saksi yang berada dalam sistem kalian sendiri. Jadi, siapa sebenarnya yang mempermalukan institusi partai? Ini bukan lagi soal framing, ini soal fakta yang mulai menyembul dari celah-celah kebohongan yang selama ini dirapatkan. Apa ku bilang dari awal? Kebenaran itu seperti air, pasti mencari celah. Dan sekarang, air itu sudah mulai merembes. Pelan-pelan, semua topeng bakal jatuh. Dan ketika topeng jatuh, kita akan tahu siapa yang selama ini bicara atas nama partai, dan siapa yang sebenarnya sedang menjual nama besar demi ambisi pribadi. Sidang Hasto Kristianto. Terungkap, perintah ibu, dalam skandal suap Harun Masiku, PDIP terkait langsung. Sidang lanjutan kasus suap pergantian antar waktu, PAW, Harun Masiku kembali mengungkap fakta mengejutkan yang semakin menjerat Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina menyatakan bahwa Hasto tidak hanya mengetahui, tetapi juga terlibat aktif dalam proses lobi PAW Harun Masiku, bahkan menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah dari ibu. Pernyataan ini memunculkan spekulasi kuat bahwa ibu yang dimaksud merujuk pada sosok penting di puncak hierarki partai, yaitu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meskipun pihak PDIP berusaha meredam spekulasi tersebut, kesaksian di persidangan serta bukti rekaman percakapan yang disebutkan jaksa mengindikasikan bahwa arahan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR bukanlah inisiatif pribadi Hasto semata. Jaksa dalam persidangan menyebutkan bahwa terdakwa Hasto menelepon Saiful Bahri dan menyampaikan pesan tegas agar komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, memproses PAW Harun Masiku. Dalam percakapan itu, Hasto disebut mengatakan, bilang ke Wahyu, ini garansinya saya. Ini perintah dari ibu. Jadi, bagaimana caranya supaya ini terjadi? Kalimat itu terekam dalam percakapan yang menurut Tio tersedia dan siap diputarkan di ruang sidang. Tio pun membenarkan bahwa dirinya pernah mendengar pernyataan tersebut langsung dari Saiful, yang kala itu menjadi penghubung antara pihak partai dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, Saiful menyampaikan bahwa proses tersebut dipantau secara ketat, serta mengindikasikan adanya tekanan dari pihak internal partai. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, buru-buru merespons dengan mengatakan bahwa Saiful Bahri kerap mencatut nama pimpinan partai demi melancarkan aksinya. Namun, pernyataan ini dianggap sebagian pengamat sebagai bentuk pembelaan yang terlalu dangkal dan tidak disertai upaya membantah isi rekaman percakapan yang diajukan jaksa. Dan itulah yang kita sebut mencatut nama. Mencatut nama. Sering mencatut nama, ujar Roni kepada awak media di luar persidangan. Ia menambahkan bahwa jangan ada upaya, framing, seolah-olah ini adalah perintah partai atau dari pimpinan partai. Namun, penekanan Roni bahwa PAW Harun Masiku dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Jika proses PAW itu legal dan berdasar hukum, mengapa dibutuhkan garansi pribadi dari Hasto dan penyebutan perintah ibu dalam proses suap kepada penyelenggara pemilu? Pengakuan Tio dan bukti rekaman yang dimiliki jaksa memperjelas bahwa Hasto bukan hanya menjalankan tugas administratif sebagai sekjen partai, tetapi secara aktif mengatur strategi untuk meloloskan Harun Masiku, termasuk diduga menyuap komisioner KPU. Peran Hasto dalam kasus ini semakin tampak sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan politik yang lebih besar, dan kemungkinan menyeret nama-nama besar lainnya dalam partai. Kasus ini menambah tekanan terhadap PDIP yang selama ini menampilkan citra sebagai partai yang patuh hukum dan menjunjung demokrasi. Di tengah absennya Harun Masiku yang hingga kini masih buron, pengungkapan dalam sidang ini menjadi titik balik dalam menelusuri siapa sebenarnya dalang dibalik skandal suap yang mencoreng integritas pemilu Indonesia. Jika benar, perintah ibu menjadi landasan tindakan ilegal ini, maka bukan hanya Hasto yang akan menghadapi jerat hukum, melainkan juga akan membuka lembaran baru tentang bagaimana kekuasaan digunakan secara sistematis demi melanggengkan kepentingan politik tertentu.
Kini publik menantikan kelanjutan sidang dan pemutaran rekaman sebagai bukti utama. Akankah keadilan mampu menembus tembok tebal kekuasaan? Ataukah kasus ini akan kembali menguap seperti Harun Masiku yang tak kunjung ditemukan? Perintah ibu dalam suap Harun Masiku mencuat di sidang Hasto. Benarkah hanya dicatut? Jakarta, 25 April 2025, sidang lanjutan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antar waktu. PAW, anggota DPR oleh Harun Masiku kembali mengungkap fakta mengejutkan. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, muncul rekaman dan kesaksian yang menyebut adanya perintah dari ibu yang dititipkan langsung oleh Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui perantara Saiful Bahri. Kesaksian dan rekaman yang menguatkan dugaan. Dalam persidangan yang digelar Kamis, 24 April 2025, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengonfirmasi adanya komunikasi antara Hasto dan Saiful Bahri, ex-kader PDIP yang juga telah divonis dalam kasus ini. Tio menyatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, Saiful menyampaikan bahwa ini dipantau loh dan menyebut ada perintah langsung dari Hasto. Bahkan menyebut, bilang ke Wahyu, ini garansinya saya. Ini perintah dari ibu. Kesaksian Tio tidak berdiri sendiri. Ia bahkan menyebut bahwa bukti rekaman komunikasi tersebut ada dan siap diputar dalam persidangan. Ini menandai babak baru dalam pengungkapan kasus Harun Masiku, buronan yang hingga kini belum tertangkap. PDIP berkilah, itu hanya mencatut nama. Menanggapi mencuatnya istilah, perintah dari ibu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Saiful Bahri kerap mencatut nama-nama penting demi menyukseskan lobi politiknya. Saudara Saiful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang. Dan itu sudah terbukti. Jadi, menurut saya, janganlah kita framing bahwa seolah-olah ini terkait dengan pimpinan-pimpinan partai, ujar Roni usai menghadiri sidang. Roni menekankan bahwa keputusan partai dalam mengusulkan Harun Masiku sebagai PAW hanya bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Ia membantah keras adanya instruksi personal dari tokoh sentral partai. Analisis, saat kata-kata tak lagi bisa menutupi fakta. Namun, bantahan ini mulai terdengar rapuh. Pasalnya, tidak hanya satu pihak yang menyebut keterlibatan Hasto, dan bukan sekadar wacana lisan, melainkan diperkuat bukti digital berupa rekaman telepon dan pesan yang akan diputar dalam persidangan selanjutnya. Ketika seseorang menyampaikan bahwa ada perintah dari ibu dalam konteks politik internal PDIP, publik tak bisa tidak mengaitkan ibu dengan sosok Megawati Soekarno Putri. Hal ini membuat frasa tersebut memiliki bobot politik yang sangat besar, dan tak bisa begitu saja disederhanakan sebagai nama yang dicatut. Hasto sendiri, sebagai sekjen partai, adalah penghubung antara keputusan politik dan implementasinya di lapangan. Maka ketika ia mengirim pesan dan memberi garansi, ia tidak bisa berlindung di balik alasan prosedural partai semata. Implikasi politik, guncangan di tengah tahun politik. Kasus ini tidak hanya menyeret nama Hasto, tetapi juga mulai mengguncang kredibilitas internal PDIP yang selama ini mencoba tampil sebagai partai yang disiplin dan solid secara struktural. Apalagi, di tengah memanasnya dinamika partai pasca pemilu, sorotan terhadap elit partai menjadi sangat sensitif. Jika benar, perintah dari ibu adalah nyata dan bukan rekayasa, ini bisa menjadi bom waktu politik yang mempermalukan tidak hanya individu, tapi juga tatanan moral internal partai. Publik menunggu kejujuran politik. Dalam situasi seperti ini, rakyat menuntut dua hal, transparansi dan tanggung jawab moral. Sidang demi sidang bukan hanya ajang pembuktian hukum, tetapi juga arena ujian integritas bagi para elit politik. Jika benar ada rekaman suara yang menguatkan dugaan adanya arahan dari tokoh kunci partai, maka sudah seharusnya tidak lagi bersembunyi di balik tameng, dicatut, dilecehkan, atau diframing. Keadilan tidak bisa terus ditunda. Fakta harus bicara. Dan jika bukti itu akhirnya diputar di ruang sidang, maka publik akan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan kebenaran, dan siapa yang akan jatuh karena upaya menutupinya.